Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita. Mudah-mudahan kalian kelas 7B selalu dalam keadaan sehat walafiat. Begitu dengan saya, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat sehingga kita semuanya bisa melakukan pembelajaran secara daring seperti ini. Sebelum Pak Subhan menyampaikan pembelajaran seni budaya, marilah terlebih dahulu kita berdoa ya, dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kalian pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa saya pimpin bagi yang Islam membaca suratul Fatihah, bagi yang non-muslim bisa berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan membahas tentang menggambar flora, menggambar fauna, dan alam benda. Sebelum kalian memahami apakah menggambar flora, fauna, dan alam benda, maka langkah yang pertama adalah kalian harus memahami definisi atau pengertian dari menggambar itu sendiri. Jadi, menggambar adalah salah satu kegiatan merupakan induk atau dasar dari karya seni rupa. Menggambar merupakan aktivitas mental dan fisik yang dituangkan dalam bentuk goresan tangan. Tentunya harus ada medianya. Apa medianya? Yaitu menggunakan media 2 dan 3 dimensi. Menggambar menggunakan imajinasi dan perasaan melalui alat gambar seperti pensil, ballpoint, krayon, dan alat lain yang dapat digunakan untuk menulis. Itu pengertian dari menggambar. Sebelum menggambar tentunya kita harus menentukan apa yang harus kita gambar. Tidak ujuk-ujuk langsung menggambar, tidak seperti itu anak-anak. Tapi kalian harus menentukan objeknya terlebih dahulu. Ya, karena objek adalah salah satu media yang bisa kalian gambar. Di samping kertas, pensil, ballpoint, tapi menentukan objek juga merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang kita dalam melakukan aktivitas menggambar. Objek menggambar dapat berbentuk flora. Flora itu tumbuhan. Tumbuhan itu bermacam-macam. Ada tumbuhan pisang, ada tumbuhan pohon mangga, dan lain sebagainya ya. Itu bisa kalian jadikan objek untuk menggambar. Kemudian di samping flora juga ada fauna. Fauna juga bisa kalian jadikan objek untuk menggambar. Harimau. Makanya kalian pasti pernah menjumpai lukisan-lukisan yang melukis hewan ya. Seperti harimau, kucing, serigala, dan lain sebagainya. Singa, dan lain-lain. Di samping itu juga kalian bisa menggunakan alam benda. Baik benda buatan manusia atau benda yang berasal dari alam. Menggambar sebaiknya dimulai dari mengamati objek terlebih dahulu. Ya, mengatur komposisi gambarnya sampai dengan mewarnai hasil gambar. Itu ya anak-anak ya. Nah, ini ada karikatur. Ada
salah satu gambaran yang lucu ya. Menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi juga terkadang memerlukan objek. Ini yang harus kalian garis bawahi. Jadi menggambar itu tidak bisa hasil imajinasi kalian langsung kalian tuangkan di dalam kertas, tidak seperti itu. Tapi di dalam proses menggambar kalian harus benar-benar menentukan objek yang harus kalian gambar. Kenapa seperti itu? Karena kalau kalian sudah menentukan apa yang harus kalian gambar, tentu gambarnya akan teratur, terarah. Dengan begitu gambarnya menjadi gambar yang indah dan memiliki nilai-nilai estetik. Itu anak-anak ya. Nah, selanjutnya ini ada penguasaan komposisi penting sebelum melakukan aktivitas menggambar. Penguasaan ini akan membimbing dan mengarahkan susunan objek dalam menggambar. Coba perhatikan pada gambar yang kiri. Nah, gambar yang kiri itu komposisi simetris, menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Nah, ini kan ada objeknya. Ini sama dan mirip ya. Ini namanya komposisi simetris. Sekarang coba perhatikan yang di pojok kanan kalian. Nah, di pojok kanan kalian itu komposisi asimetris. Apa maksudnya komposisi asimetris? Komposisi asimetris adalah menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama. Kalau simetris tadi sama, kalau asimetris kebalikannya, tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar. Tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan. Ini ya objeknya ya. Kanan tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kirinya. Tetapi kesannya itu seimbang. Itu namanya asimetris. Ya. Selanjutnya ini ada teknik ya, teknik menggambar. Apa teknik menggambar itu? Jadi, teknik menggambar adalah proses menggambar sebenarnya. Dapat kamu mulai dengan cara yang sangat sederhana dan mudah dilakukan. Biasakan sebelum menggambar untuk membuat sketsa terlebih dahulu. Kenapa seperti itu? Karena jika kalian membuat sketsa terlebih dahulu, maka gambarnya memiliki komposisi, proporsi, keseimbangan yang baik. Dengan begitu gambar kalian menjadi gambar yang indah dan memiliki nilai-nilai estetika. Ini ada beberapa tahapan yang harus dilakukan pada saat kalian menggambar anak-anak ya. Yang pertama, mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Kalian tentukan terlebih dahulu objeknya apa. Yang kedua, mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. Yang ketiga, menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Yang keempat, memberikan dimensi gelap terang baik hitam putih atau berwarna. Dan yang terakhir, memberi kesan untuk latar belakang. Ya. Ini contohnya anak-anak ya, biar kalian tidak bingung flora itu apa, fauna itu apa. Jadi di sini Pak Subhan memberikan salah satu contoh gambar. Coba perhatikan yang atas. Sebelah kiri itu gambar bunga mawar. Bunga mawar berarti salah satu jenis gambar flora ya. Kemudian di bawahnya itu ada gambar apa anak-anak? Bebek ya. Bebek lagi berenang itu. Lagi berenang. Bebek itu termasuk gambar fauna. Ini contohnya biar kalian nanti bisa membedakan antara flora dan fauna. Kemudian ada menggambar alam benda. Coba diperhatikan terlebih dahulu. Jadi menggambar alam benda disebut juga menggambar bentuk
Alam benda dapat terdiri atas benda buatan manusia dan benda yang sudah berbentuk dari alam. Alam benda buatan manusia dapat berupa kendi, piring, mangkuk, gelas, dan beraneka ragam bentuk lainnya. Alam benda yang terdapat di alam seperti batu, batang, kayu, air, dan awan, itu bisa kalian gambar. Itu namanya termasuk objek alam benda, anak-anak. Kemudian pada saat menggambar bentuk, sebaiknya kalian memperhatikan hal-hal berikut ini. Proporsi bentuk benda yang akan digambar, komposisi dalam meletakkan benda, cahayanya juga harus diatur, penggunaan arsiran atau warna yang tepat. Kemudian latar belakang atau background-nya juga harus sesuai dengan objek yang kalian pilih. Nah, ini alatnya ya. Kalau kita berbicara dengan materi seni budaya, terlebih kita mempelajari gambar, tentunya kalian harus memiliki alat-alat ini, anak-anak. Alat dan media gambar. Karena tanpa adanya alat dan media gambar, tentunya kalian tidak bisa menggambar. Yang pertama, apa saja alatnya itu? Kalian bisa menggunakan pensil, ya. Kemudian juga ada pensil warna untuk mewarnai objeknya. Misalnya kalian menggambar harimau. Harimau itu warnanya apa? Itu nanti kalian bisa pilih pada pensil warna. Di samping itu kalian juga bisa menggunakan krayon, ya. Kemudian bisa menggunakan pulpen dan kertas gambar atau buku gambar. Jadi semua alat ini untuk menunjang proses kegiatan menggambar, kalian harus siapkan dengan baik, ya. Minimal memilikinya. Begitu anak-anak ya. Nah, ini tugasnya anak-anak. Setelah pengertian menggambar tadi, coba tugasnya kalian membaca seluruh materi menggambar flora, fauna, dan alam benda. Kemudian menggarisbawahi atau memberi warna. Hanya yang penting-penting saja. Begitu anak-anak ya. Demikian yang bisa Pak Subhan sampaikan pada pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, sehingga kalian semua menjadi orang-orang yang sukses. Amin, amin. Tetap semangat dalam belajar, meskipun saat ini negara kita masih berperang melawan pandemi COVID-19, tapi saya berpesan kepada kalian semua, khususnya terhadap anak-anak kelas 7, harus selalu semangat, jangan patah semangat. Meskipun kita pembelajaran tidak bisa tatap muka dan hanya bisa kita lakukan secara virtual atau daring seperti ini, tapi kalian harus tetap semangat, ya. Tetap semangat, jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.